A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Amma ba'd. Badan Kemakmuran Masjid Al-Hasanah yang sama-sama kita hormati, para ketua-ketua pengajian Al-Musabbihin dan juga Nurul Iman sama-sama yang kita banggakan dan juga kita hormati, para jemaah ibu-ibu soleha yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah, mari kita ucapkan kembali kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas rahmat dan izinnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka meraih dan merebut kebahagiaan dan kemuliaan yang disediakan Allah di bulan Ramadan ini. Semoga kiranya apa-apa yang kita buat hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta untuk seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini beserta kedua orang tua kita, insyaallah semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari. Jemaah ibu-ibu soleha yang dimuliakan Allah, hari ini Bu, Ramadan berjalan yang ke-14 saudara hadirin. Sudah hampir separuh Bu ya. Walaupun ada saudara kita hari ini sudah yang ke-15. Enggak jadi masalah Bu, karena memang biasa tradisi umat Islam di Indonesia Bu, biasanya menghadapi Ramadan itu memang ada 3 golongan Bu. Golongan yang pertama ada yang tak sabar, duluan dia Bu puasa. Golongan yang kedua ada yang sabar, alhamdulillah ikut pemerintah. Golongan yang ketiga ada yang kelewat sabar, tak puasa-puasa sampai royo saudara hadirin. Jadi yang manapun enggak masalah. Yang penting nanti jangan pada saat berhari raya ada yang salah kaprah saudara hadirin. Perlu saya tegaskan. Kalau hari ini Bu keyakinan kita hari raya, haram puasa Bu, tidak boleh. Ya, tidak boleh saudara hadirin. Jadi kalau hari ini keyakinan kita sudah hari raya, puasa tak boleh. Kenapa saya sampaikan seperti ini Bu? Karena sering di masyarakat bolak-balik ditelepon orang saya. Di hari ini sudah hari raya, tapi puasa pun tidak juga lagi. Jadi artinya puasa setengah hari, tapi raya enggak juga gitu. Kan aneh bin ajaib saudara hadirin. Ini supaya jangan salah kaprah. Jemaah ibu-ibu soleha yang dimuliakan Allah. Hari ini akan kita coba saudara hadirin angkat tema daripada tersebut, mari kita adakan perubahan. Di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala ibu-ibu, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan kamu. Keadaannya itu Bu, bisa ilmunya, bisa amalnya, bisa rezekinya, bisa umurnya. Jika kamu sendiri tidak berusaha untuk merubahnya. Bulan Ramadan adalah bulan kesempatan untuk merubah. Karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala itu Bu, masih bisa dirubah Bu, dengan 3 cara kata Rasulullah. Apa iya Pak Ustaz? Iya. Masih bisa dirubah saudara hadirin. Takdir itu ada 3 macam ibu-ibu. Takdir yang pertama disebut takdir azali. Ini tidak berubah-ubah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Takdir yang kedua, takdir yang ada di Lauhil Mahfuz atau papan tulis yang terpelihara. Ini bisa berubah-ubah bila Allah berkehendak dengan syarat usaha, ikhtiar, dan doa dari si hamba. Takdir yang ketiga, takdir yang ada di dalam rahim si ibu atau perut ibu waktu mengandung, 120 hari ibu, itu sudah ditiupkan ruhnya, sekaligus langkah rezeki pertemuan maut. Ini masih bisa dirubah, Bu, bila Allah berkehendak dengan syarat usaha, ikhtiar, dan doa dari si hamba. Hari ini harus kita rubah, saudara hadirin. Ya, harus berubah umurnya, panjang tapi berkah, saudara hadirin. Pendek berkah bagus juga, Bu, cuman lebih bagus panjang berkah. Rezeki itu pun, Bu, sedikit berkah bagus, tapi lebih bagus lagi banyak berkah. Supaya apa? Bisa kita bagi untuk saudara, keluarga, handai tolan, anak yatim, bahkan untuk kamar mandi masjid ini, saudara hadirin. Ya. Oleh sebab itulah, saudara hadirin, makanya harus kita berubah. Tuhan tidak akan merubah keadaan kamu kalau bukan kamu sendiri yang merubahnya. Inilah gunanya kita, Bu, datang ngaji ini, supaya berubah dia, Bu. Berubah pola pikirnya, berubah daya zikirnya, berubah keadaan hidupnya, berubah gaya hidupnya. Ya, pola pikir harus berubah, Bu. Canggih, aktual, modern. Kita Islam. Kalau tidak ketinggalan. Berubah daya zikirnya, bukan sekedar berzikir, tapi mampu zikir kita tersebut berbagai macam, saudara hadirin, yang dibuat Allah Subhanahu wa taala. Berubah gaya hidupnya, sering saya sampaikan, walaupun tua tapi tetap eksis. Ya. Biarpun kita tua tapi wajah bermuka muda, saudara hadirin. Berapa banyak orang masih muda tapi berwajah tua, saudara hadirin. Ada yang stroke, saudara hadirin. Bukan lagi stroke badannya, sak-sak dompetnya stroke, saudara hadirin. Jamaah ibu-ibu soleha yang dimuliakan Allah. Bagaimana caranya, Pak Ustadz, supaya bisa tersebut berubah keadaan kita? Pertama, kata baginda Rasulullah, doa yang khusyuk. Makanya berdoa kalau khusyuk, Bu, satu syaratnya pejamkan matanya. Kalau berdoa khusyuk. Kalau nggak pejam, Bu, nggak bisa khusyuk, Bu. Nanti ditengoknya macam-macam. Apalagi di depan kalender kita tersebut berdoa. Ada pula gambar busana muslim model baru, Bu. Nanti terbayang dia, ih kok cantik amat ya. Ini cocok untuk royo. Kontak dia, saudara hadirin. Ya. Atau juga berbagai macam yang kita lihat. Makanya kurang khusyuk kalau mata kita jelalatan. Maka pejamkan mata. Itu syarat yang pertama. Supaya khusyuk. Yang kedua, Bu, yang kita minta itu mengerti. Makanya minimal Allahumma ghafir lana, berarti doa ibu bapak. Itulah sebabnya kalau nggak hafal kita, Bu, nggak paham kita bahasa Arab, nggak usah bahasa Arab, nggak apa-apa. Orang Allah tahu kok. Bahasa kita sendiri pun boleh, Bu. Yang penting kita khusyuk. Kalau ibu-ibu orang Jawa, bahasa Jawa nggak apa-apa. Ya Allah, Gusti sing gedi, promiarso kaguma putri cangke kulon awang-awang, boleh. Nggak masalah, saudara hadirin. Yang penting kita khusyuk, itu yang perlu tuh. Kalau kami orang Mendeling, bahasa Mendelingnya kami. Ya Allah, nagodangan, bodongan, boleh. Ya. Kalau bahasa Padang, boleh. Cuman kalau orang Padang, sering saya ingatkan di mana-mana, kalau berdoa dengan bahasa Padang, jangan kuat-kuat. Kenapa, Pak Ustadz? Karena orang Padang bilang Muhammad aja belum lulus dia. Muhammad kok. Ini masalahnya. Jadi pada saat nanti ia berdoa, ya Allah, Allah nagadang kok. Dengar sebelah. Dijawab orang di sebelah. Memang tak lain, Allah naketek kok. Ini sudah. Ya. Jadi bahasa apapun artinya supaya khusyuk berdoa itu. Kawan saya ada orang Keling, bahasa Keling aja kawan tuh. Ya meri Allah, ya meri Allah, ya meri Allah, hari jendegi hotera mer. Bahasa Keling kawan tuh, saudara hadirin. Boleh. Bahasa apa saja nggak ada masalah. Yang penting maksudnya supaya timbul khusyuk. Ya. Nah ini syarat yang pertama kata baginda Rasulullah, dengan doa bisa merubah takdir itu, saudara hadirin. Itulah sebabnya baginda Rasulullah, ibu-ibu, setiap subuh salah satu yang dibawa doa oleh baginda Rasulullah Muhammad
tidak pernah ditinggalkannya, Bu, seumur hidupnya. Itu kalau setiap habis subuh, Bu, ada doanya. Tidak pernah ditinggalkan. 3 macam doa tuh isinya, saudara hadir. Allahumma inna nas'alukal ilman nafi'a. Ya Allah, jadikanlah supaya ilmuku ilmu yang bermanfaat. Berapapun banyaknya ilmu kita, Bu, kalau tak bermanfaat, sia-sia dia, Bu. Ya. Sia-sia, saudara hadirin. Jadi beranak seperti marketing multilevel. Beranak. Nanti di padang mahsyar, subhanallah. Yang kita ajarkan cuma Al-Fatihah, tapi yang mengamalkannya jutaan orang, saudara hadirin. Gara-gara orang mengamalkan tersebut, kita masuk surga, saudara hadirin. Yang kedua, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi doanya, warizqan halalan thayyibah, rezeki yang melimpah ruah dengan halalan thayyibah. Ada juga rezeki itu, Bu, sikit tapi berkah, kurang bagus, Bu. Yang bagus tuh kalau bisa memang banyak berkah. Kenapa, Pak Ustadz? Supaya bisa jadi orang kaya. Kalau orang kaya paling enak, Bu, kemana-mana. Tengoklah kalau kita orang kaya, tinggal gesek kartu kredit, suk-suk, aman kemana-mana, saudara hadirin. Tapi kalau kita kere, jangankan kartu kredit, kartu penduduk pun tidak siap-siap dibuatnya, saudara hadirin. Habis belangko, mati lampu, nggak ada, segala macam. Ya. Nah ini salah satu positive thinkingnya, saudara hadirin. Maka sering saya ajarkan ibu-ibu itu, kenapa lah orang Cina kok kaya-kaya kali, saya bilang. Karena dia kalau berdoa, positive thinking. Padahal kalau kita pikir-pikir, Bu, kalau betul-betul kita teliti, telaah, riset, saudara hadirin, kita semua ada, Bu. Salat Isra, salat 2 khusus untuk rezeki. Orang Chinese, Bu, orang Buddha, atau juga orang Konghucu, cuma 2 kali dia sembahyang. Bayangkan sikitnya. Sekali pagi sebelum subuh, sekali lagi sore. Untuk tersebut, kalau pagi minta rezeki, lejeki katanya. Kalau sore, zukur nikmat. Modalnya cuma 3 biji lidi. 3 biji lidi, dupanya. Cuma itu modalnya, saudara hadir. Amit sabah, amit sabah, amit sabah. Lang boy tai pe wan siang leng moi tai. Memang begitu, Bu. Kalau istilah kita, luruskan syaf dan rapatkan barisan. Ya. Bila dia berdoa kepada dewanya, mereka, Bu, yang mengatur rezeki itu, yang membagi dalam agama Konghucu, agama Buddha, itu Dewi Kuan Yin. Kalau kita malaikat Mikail yang bagi-bagi rezeki. Setelah ia berdoa, baru dikontaknya. Dewi Kuan Yin, Dewi Kuan Yin, Dewi Kuan Yin, cepet tio, cepet tio, cepet tio. Makanya kaya-kaya, Bu. Sekali berdoa paling sedikit minta cepet tio. Bahasa Mandarin, Bu, bahasa Cina cepet tio 100 juta. Makanya kaya-kaya. Kita kepanjangan doa kadang-kadang, Bu. Ujung-ujungnya pego gope. Entahlah, kalau hari ini saya pun tak tahu, saudara hadirin. Tanyalah ketua panitia, saudara hadirin. Nah ini hebatnya, saudara hadirin. Ini yang diminta oleh baginda Rasulullah, doa yang kedua setiap habis subuh. Yang ketiga, saudara hadirin, wa amalan mutaqabbala, supaya semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dengan ridhonya. Karena banyak nanti kata Nabi pada saat di padang mahsyar bangkrut, pailit, tempur tumpur. Nanti pada saat hisab di padang mahsyar kata Nabi, banyak orang yang bangkrut, pailit, tumpur, tekor, saudara hadirin. Orang pergi haji enggak dikira hajinya, orang pergi jihad enggak dikira jihadnya. Gara-gara apa? Nah inilah kita jaga, saudara hadirin. Supaya seluruh amal ibadah kita diterima Allah dengan ridhonya. Maka saya ceramah setiap di mana saja, saya doakan setiap di awal pembukaan. Semoga apa-apa yang kita perbuat hari ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan yang pertama, ibu-ibu bisa merubah keadaan itu dengan doa yang khusyuk. Berdoalah ibu-ibu nanti khusyuk. Nanti sengaja saya lambatkan waktu nanti sholat tasbih yang terakhir, Bu. Sengaja nanti saya lambatkan itu sujudnya. Siap tersebut tasbihnya 3 kali subhanarabbiyal a'la,
baru tasbih 10 kali, nanti sengaja saya lambatkan. Berdoa di situ Bu, dengan syarat di dalam hati, tak boleh dizahirkan Bu. Ya, karena tidak termasuk bacaan sholat. Berdoalah tersebut. Apalagi di bulan Ramadan ini, semua doa Bu diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali doa tersebut menzalimi orang, tak boleh. Ya, siapa tahu di antara kita ini ada yang kiri kanan tersebut seterunya didoakan, ya Allah cepatkan mati. Enggak akan mati, enggak. Malah yang cepat mati, saudara hadirin. Ini yang pertama, jamaah ibu-ibu soleha yang dimuliakan Allah, bisa merubah keadaan tersebut. Yamhullahu ma yasha wa yuthbitu 'indahu ummul kitab, kata Allah. Allah masih berhak menghapuskan apa-apa yang sudah ia kehendaki. Allah juga berhak menetapkan apa-apa yang sudah ia kehendaki, karena di sisinya lah lauhil mahfuz atau catatan amal ibadah. Jemaah ibu-ibu saleh yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, yang bisa tersebut merubah keadaan itu Bu, atau takdir itu, sedekah yang ikhlas Bu. Hari ini saya ajari ibu-ibu sedekah yang ikhlas itu. Kan ada istilah Bu, diberi tangan kanan, tidak diketahui tangan kiri. Itu baru orang awam Bu yang seperti itu Bu. Itu orang fikih Bu yang seperti itu. Kalau yang ikhlas betul tuh Bu, diberi tangan kanan, diberi tangan kiri. Ini macam, saudara hadirin. Begitu yang terbaik, saudara hadirin. Bersedekah dengan tangan kanan, tidak diketahui tangan kiri, memang sudah baik. Tapi bersedekah dengan tangan kanan, bersedekah dengan tangan kiri, itulah yang terbaik, saudara hadirin. Dia tidak ingat sedekahnya berapapun. Asal sudah keluar, tidak perlu saudara ia ingat lagi. Ada juga orang bersedekah, tapi tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Pak Ustaz? Sambil bersedekah, bibirnya runcing. Ya udah ambil. Ya. Ya ilah saudara hadirin, hati-hati Bu ya. Atau juga hari ini kita beri bukaan. Kata Nabi, kan sudah banyak-banyak bersedekah. Kebetulan kita masak enak Bu. Istilah bahasa Nabi sebenarnya bahasa kiasan Bu. Kalau nggak bisa pun mengasihkan dagingnya, rendang, minimal kuahnya pun jadi. Tapi awas, bahasa ini Bu, bahasa kiasan. Jangan nanti ibu setiap sedekah, masak soto, sedekah, kasihkan kuahnya. Masak sop, kasihkan kuahnya. Masak sayur, kasihkan kuahnya. Masak tersebut kolak, kasihkan kuahnya. Akhirnya yang kita sedekahi tetangga, mencret kawan itu, saudara hadirin. Makan kuah melulu. Ya. Besok tanya orang, aku bolak-balik kamar mandi. Kenapa Bu? Itulah nggak tahu aku. Rupanya makan kuah melulu sedekah tetangga, saudara hadirin. Hancur minahlah kalau seperti itu. Ya. Jadi bersedekah itu artinya kita berikan tersebut supaya ikhlas. Itulah sebabnya kalau ada tabung-tabung lewat, oh ini nggak ada tabung ya. Aturannya cocok sebenarnya ada tabung. Tujuannya apa? Untuk masjid. Nggak usah banyak-banyak. Yang penting jangan ada bunyi suaranya Bu, narokkan ke kotak itu, tak boleh. Kenapa bosan? Nanti tahu malaikat. Kalau bisa manusia pun jangan tahu, apalagi malaikat, saudara hadirin. Ya. Kadang-kadang ada tabung tuh Bu, kaleng-kaleng dia. Kotak, apa itu? Kata malaikat. Bingung dia, saudara hadirin. Ya. Nah ini tujuannya, saudara hadirin. Sedekah yang ikhlas, saudara hadirin, bisa merubah sesuatu tersebut. Mudah-mudahan hari ini yang bersedekah aqua, bersedekah tersebut gula, bersedekah juga supermi ada di luar itu Bu ya. Mudah-mudahan lipatkan Allah Subhanahu wa taala nilai pahalanya dan diganti Allah, murahkan Tuhan rezekinya. Ya, bagi kita ibu-ibu, kalau andai kata Bu material atau duit tak ada Bu, sedekah dengan pikiran pun boleh. Sedekah dengan tenaga pun boleh. Sedekah dengan ide-ide pun boleh. Terakhir Bu, sedekah dengan senyum. Itu yang paling parah, saudara hadirin. Setiap jumpa senyum. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Dari mana Bu? Inilah dari kedai. Beli apa? Ya biasalah favorit. Kalau nggak genjer kangkung terong. Ya. Alhamdulillah. Ya. Minimal senyum, saudara hadirin. Yang penting jangan salah mengamalkannya.
Ada orang mengamalkan, karena kata Ustadz, sedekah itu senyum, atau senyum itu sedekah, supaya dapat pahalanya. Berdiri dia Bu di simpang jalan itu, saudara hadirin. Senyum aja. Ya, akhirnya salah kaprah, saudara hadirin. Nah ini merupakan tersebut. Yang kedua, betapa hebatnya energi dahsyatnya sedekah itu Bu. Ada satu kisah Bu yang sangat mengharukan. Satu ketika di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, datanglah Bu seorang anak muda menjumpai baginda Nabi Ibrahim alaihissalam sambil menetes air matanya. Assalamualaikum ya Nabi Allah Ibrahim. Waalaikumsalam. Tolonglah saya wahai Nabi Ibrahim. Ada apa? Sambil menetes anak muda tersebut air matanya saking sedihnya. Maya kali ada apa rupanya, kata Nabi Ibrahim. Ya. Tolonglah wahai Nabi Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim. Apa yang mau ditolong? Besok saya mau merit. Besok saya mau nikah. Besok saya mau kawin. Jadi sampai sekarang wahai Nabi Allah Ibrahim belum beres administrasinya. Istilahnya NA-nya segala macam tetek bengeknya lah. Oh itunya masalahnya. Iya wahai Nabi Allah Ibrahim. Kalau itunya masalahnya, beres. Saya akan bereskan semuanya. Gembiralah si anak muda tadi. Sambil pulang dia menjumpai calon istrinya. Ya. Tidak lama berselang, saudara hadirin, pulang anak muda itu, nggak lama datang malaikat Israel, malaikat maut. Apa nggak ngeri ya kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, masuk, masuk. Kalau kita Bu, kalau datang jangan suruh masuk Bu. Bahaya Bu. Malaikat Israel kalau sudah datang biasanya tak pernah pulang Bu. Makanya awas hati-hati. Kita semua bakal mau pindah ke perumahan Sukabun Balikpapan yang beralamat di alam barzah. Terutama yang ngilu-ngilu, pucat-pucat. Awas hati-hati saudara hadirin. Udah mulai ngilu-ngilu. Tidak ada yang tidak pindah saudara hadirin. Semua pasti pindah. Cuman ada yang duluan, ada yang belakangan, ada yang cepat kali, ada yang lambat kali. Tergantung kontraknya masing-masing. Saya makanya tiap tahun saya perpanjang kontrak. Bisa Pak Ustaz? Bisa. Melalui usaha ikhtiar dengan nisfu Sa'ban, saudara hadirin. Nisfu Sa'ban itu situ dia, perpanjang kontrak. Kalau sudah ada 50 kita Bu, tidak mungkinlah ada 50 lagi. Walaupun tidak boleh mendahului Allah. Takkan ada Bu, berat. Kalau 50 umur kita, takkan ada 50 lagi Bu. Andai kata pun ada umur awak 100 tahun lebih, untuk apa Bu? Kalau kejet-kejet untuk apa? Kan banyak orang kadang-kadang kejet-kejet, dibilang mati tidak, hidup pun tidak. Tinggal 3 sendok napasnya. Makan tak bisa, apapun tak bisa, untuk apa? Salah-salah bisa jadi dosa. Kita yang sakit kalau nggak sabar, dosa. Yang ngurusi Bu, kalau nggak sabar, dosa. Saya makanya selalu saya berdoa Bu kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, janganlah jadikan sampai umurku sampai 100 tahun ya Allah. Takut saya. Cukup ya Allah 99, udah ya Allah. Iya. 100 tahun bahaya juga awak ya kan. Ya. Pulang si anak muda tersebut. Datang malaikat maut Bu, Israel. Assalamualaikum Nabi Allah Ibrahim. Waalaikumsalam. Ada apa? Kata Nabi Ibrahim, ditanya oleh malaikat maut atau Israel, itu teringatnya tadi, siapa yang datang itu? Yang mana? Yang barusan keluar. Oh itu, kata Nabi Ibrahim. Itu wahai malaikat Israel, itu yang datang anak muda. Mau ngapain? Besok dia katanya mau merit, mau nikah, belum beres administrasinya. Jadi minta tolong. Oh itu masalahnya. Iya. Tapi perlu ketahui wahai Ibrahim, kata malaikat Israel maut. Itu anak muda besok sudah habis umurnya. Ya, besok sudah habis umurnya. Ya sebagaimana manusia biasa, sedih juga lah Ibrahim. Tak jadilah kawan honeymoon. Bulan madu agaknya. Iya, dalam takdir Allah, Lauhil Mahfuz, besok si anak muda itu sudah ditugaskan saya untuk mencabut ruhnya. Ruh tubuh dalam kajian tasawuf Bu, ada namanya ruh ruhaniyah. Ada namanya ruh jasmaniyah, ada namanya ruh sultaniyah atau ruh idhofi. Itu kajian tasawuf yang ada Bu. Jadi kalau ruh jasmaniyah Bu mau keluar dia, itulah mereng-mereng Bu. Mereng-mereng ke kiri, itu mau keluar Bu. Mereng-mereng dia. Ada yang gini, ada yang ke depan. Ya.
Kalau ruhaniahnya itu Bu keluar, nanti kita bisa mimpi Bu, melihat yang indah-indah, jalan-jalan saudara hadirin. Kalau ruh sultaniah dengan ruh idopi atau ruh idopi, ini yang bahaya Bu, jangan sampai keluar. Kenapa? Bila keluar ini, itu tadi yang diumumkan pembawa acara, pasang bendera merah dengan bendera STM saudara hadirin. Habislah persoalan itu Bu. Besok mau saya cabut nyawanya, ruhnya, kata malaikat Mike. Ya Allah ya Rabbi. Gawat kali, kasihan kali. Iya. Ya udahlah, kalau memang begitu, apa daya? Mau dibilang apa? Pulang malaikat Israel. Sementara tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam sedih juga perasaannya. Cuman ditengok Nabi Ibrahim, besok anak muda itu tak jadi mati. Seminggu kemudian tak jadi mati. Sebulan kemudian tak jadi mati. Hingga umur 70 tahun baru mati si anak muda tersebut. Menikah dia Bu, lebih kurang umurnya 20 tahun. Nabi Ibrahim sudah mulai buruk sangka sama malaikat Israel. Nanti kalau jumpa malaikat Israel, nanti akan aku beritahu ini. Selalu menyebarkan berita hoak. Kata tersebut Nabi Ibrahim, saudara hadirin. Katanya mau mati, tahu-taunya enggak matinya kawan tuh. Sampai umur 70 tahun Bu, bukan tanggung. Singkat cerita, jumpalah kembali Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan malaikat Israel. Dipanggil, ada apa? Ya, hati-hati Bu ya. Kalau kita bikin pesta, saya ajari ibu-ibu, terutama Nurul Iman, bikin hajatan supaya jangan turun hujan Bu. Turunnya hujan tuh Bu, tapi tempat lain dia. Kita WA Bu, kalau ibu tahu nomornya, WA malaikat Mikail saudara hadirin. Ada orang kadang-kadang nyewa ya WA-nya itu salah panggil dia saudara hadirin, karena ujungnya sama-sama il. Ya, di WA-nya il, ini dia. Dikirain malaikat Israel yang pesta itu mencret sakit perut semua saudara hadirin. Ya. Nanti sekali-sekali saya sampaikan Bu nomor WA-nya, karena ada sama saya nomor WA-nya saudara hadirin. Malaikat Mikail ini perlu, malaikat Israel perlu. Kalau malaikat Israel perpanjang kontrak, malaikat Mikail supaya lancar aja rezeki itu. Enggak pun banyak, yang penting berkah. Kita minta rezeki sama Allah pun enggak usah banyak-banyak. Kenapa? Saya sendiri Bu, minta rezeki itu tiap hari. Ya Allah, enggak usah banyak-banyak, ya Allah. Cukup 1 juta 1 hari bersih, udah ya Allah. Udah. Enggak perlu banyak-banyak kali saudara hadirin. Nah ini jamaah ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Jumpalah kembali malaikat tersebut dengan Nabi Ibrahim. Dipanggil, Israel, ada apa Ibrahim? Sini dong. Masih ingat dulu waktu datang ke rumah saya? Masih? Apa rupanya? Lu nyebarkan berita hoak. Apanya berita hoak? Tapi kan Israel bilang kan dulu kan si anak muda itu besok kan dicabut ruhnya, nyawanya, mati. Enggaknya aku tengok mati-mati. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Dijawablah saudara hadirin oleh malaikat maut, memang betul seogianya besoknya dia sebelum menikah itu dicabut ruhnya. Tapi malam itu sebelum ia nikah, dia bersedekah 50 dirham kepada anak yatim fakir miskin. Itulah yang dibayar Allah, ditukar Allah. Dalam 10 tahun, 10 dirham, 10 tahun ditambah Allah umurnya. Sampai 50 tahun, makanya matinya, meninggalnya umur 70 tahun. Bayangkan Bu, betapa dahsyatnya saudara hadirin. Sedekah itu sungguh luar biasa saudara hadirin. Maka itu kita manfaatkan, apalagi di bulan Ramadan, berlipat-lipat ganda nilainya saudara hadirin. Nah ini 3 macam saudara hadirin. Nanti 1 macam lagi Bu, kita sampaikan nanti di Masjid Nabila saudara hadirin. Karena kita mau sholat tasbih. Ya. Sholat tasbih ini Bu, jamaah ibu-ibu terutama yang belum biasa, ada 3 cara Bu sholat tasbih ini. Supaya nanti kalau kita tengok orang lain dari kita, supaya kita jangan menyalahkan orang. Ya. Pertama Bu, sholat tasbih tidak boleh niatnya berjamaah, makruh, tak boleh. Karena banyak orang sholat tasbih, seogianya dikasih Allah pahalanya 100, akhirnya dapat 10. Kenapa? Banyak dikerjakan yang makruh. Yang pertama. Yang boleh sholat sunat berjamaah, berimam Bu, sholat witir, sholat tarawih,
Idul Fitri, Idul Adha, dan juga sholat gerhana. Selain itu tak boleh, Bu. Kita tersebut tidak boleh niatnya berjamaah, cuman dipandu. Tujuannya apa? Supaya serentak dan sama. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, tidak boleh bacaannya, Bu, dikuatkan. Makruh hukumnya, Bu. Tidak boleh. Tidak boleh, saudara hadirin. Makruh. Karena sholat sunat. Berbisik-bisik aja tak boleh. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Pasti rusak sebelah orang, Bu. Sebelah kita pasti rusak orang gara-garanya. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah. Nanti pala kawan. Jadi mau apa rupanya? Tak boleh. Sholat berjamaah itu, Bu, mau sholat apa saja, tidak boleh dikuatkan bacaannya, yang disirikan tak boleh, Bu. Cukup kita sendiri yang dengar. Ya, sholat tasbih. Kemudian jamaah ibu-ibu, 4 rakaat dia, Bu, ada 3 cara mengerjakannya, Bu. Boleh 4 rakaat 1 salam tanpa tahiyat awal. Boleh 4 rakaat 2 salam seperti sholat subuh diputus, tapi kita tidak boleh berhenti, tidak boleh apa namanya? Tidak boleh pindah, tak boleh. Makruh, Bu, ya. Boleh juga tersebut 4 rakaat 1 salam tapi pakai tahiyat awal seperti sholat zuhur, sholat asar, dan juga sholat isya. Cuman bedanya kalau seperti sholat zuhur, sholat isya, sholat asar, 2 ayatnya, Bu, atau 2 saninya. Cuman yang sering dikerjakan orang sholat tasbih ini, Bu, apalagi siang, karena sholat siang itu, Bu, selalu 4 rakaat. 4 rakaat 1 salam, Bu, supaya mudah. Ya, jadi 4 rakaat kita kerjakan, Bu, 1 salam tanpa tahiyat awal. Niatnya, Bu, sholli sunnat tasbih 4 rakaatin lillahi ta'ala. Kalau ibu enggak hafal, cukup dalam hati. Aku niat sholat sunat tasbih 4 rakaat karena Allah, cukup. Itulah sebabnya ngangkat takbirnya pun enggak boleh panjang-panjang, lama-lama atau berat. Allah, berat kali, kayak 5 ton, saudara hadirin. Ya, aku niat sholat sunat tasbih 4 rakaat karena Allah, cukup. Ya, makanya jangan lama kali takbirnya. Allah macam 5 ton beratnya, jangan juga terkejut. Allahu Akbar. Ada juga begitu, Bu. Malaikat, apa itu? Ya. Nah, itu niatnya, saudara. Setelah itu, Bu, takbir, ingat, banyak imam-imam, Bu, di mana-mana salah, Bu, tidak sunnah Nabi takbirnya, Bu. Hampir rata-rata imam, kori-kori lagi. Perhatikan kalau nggak percaya. Dia imam itu begini, Bu, salah. Harus begini, Bu, tangannya. Kalau ibu-ibu ditentang dagunya. Kalau laki-laki ditentang telinganya. Allahu Akbar, cukup. Tidak boleh begini. Allah, tidak boleh. Apalagi Allah, lain lagi. Atau Allah. Ya. Baru ditaruhkan tangan kita, Bu. Kalau Imam Hanafi di atas begini, Bu. Kalau Imam Syafi'i di sini. Kalau Imam Ahmad Ibnu Hambali di atas aurat. Kalau Imam Maliki tidak dilipat, Bu. Gini aja dia. Yang manapun boleh, Bu. Yang tak boleh tak ada imamnya. Allahu Akbar. Jadi mau apa? Ini yang tak boleh, saudara adil. Jadi manapun taruh. Kemudian dibaca Allahu Akbar kabirong, boleh. Allahumma ba'id pun boleh. Ada orang kadang-kadang tidak hafal di Allahu Akbar kabirong, boleh. Allahumma ba'id kama khotoya, boleh. Yang tak boleh, Allahu Akbar, Allahumma hdini fiman hadait. Itu yang tak boleh. Ya. Baru dibaca surah Al-Fatihah. Kemudian ayatnya, Bu. Biasa kita bawa ayatnya, Bu, yang terbaik dari yang baik. Memang kalau bisa ayat kursi, alam nasyrah, qul yal kafirun, qul huwallah, kalau bisa. Cuman kadang-kadang situasi yang membuat puasa, kita baca ayat kul. Tapi ingat, jangan baca kul. Bukan. Qul yal kafirun ayat pertama, qul huwallah ayat kedua, qul a'udzu birabbil falaq ayat ketiga, qul a'udzu birabbin nas ayat keempat. Setelah kita baca tersebut, ibu-ibu, saninya atau ayatnya, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali, Bu, 15 kali setiap berdiri. Caranya supaya jangan lupa ngeranya, tekan anak jari-jari. 1, 2, 3, tapi jangan sampai terangkat, tak boleh, batal nanti puasa, batal salatnya.
Jadi 1, 2, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la, tekan 3, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan sampai terangkat. Terangkat 3 kali batal, lewat sudah hadirin. Cara mengeranya supaya mudah Bu caranya. Ya. Nah ini pelaksanaan salat tasbih. Jadi setiap berdiri itu adalah 15 kali, Bro. Makanya bacanya jangan cepat kali, jangan juga lambat kali. Cukup sedang. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha. Jangan subhanallah alhamdulillah. Subhanallah. Sampai bingung orang. Apa? Kejut-kejut orang. Lama kali pun tak boleh. Subhanallah walhamdulillah. Wah, kacau kita jam. Nggak siap-siap kita nanti, nggak pulang-pulang. Basi gulanya sudah sama seperminga. Ya. Nah ini caranya saudara hadirin. Jadi cukup seperti itu. Kemudian nanti ruku. Siap bacaan ruku, tasbihnya 10 kali. Iktidal, siap Rabbana walakal hamd sampai habis 10 kali. Sujud nanti Bu, mana yang duluan Pak Ustadz kalau kita sujud? Tangannya apakah lututnya? Boleh yang manapun duluan Bu. Dengan syarat ada dua-duanya hadisnya Bu. Ada orang kadang-kadang mau sujud tubuh tangannya duluan karena udah sakit pinggangnya. Ya, dengkulnya sakit, banyak kali makan kangkung genjer. Ya. Boleh duluan juga lutut, cuman Imam Syafi'i Bu berkeyakinan Imam Syafi'i itu lebih afdal dia sebutkan duluan lutut Bu. Kenapa? Karena supaya jangan seperti onta. Onta itu Bu kalau mau duduk dia duluan kaki depannya. Jadi kita duluan lutut, baru tangannya istirahat. Itu yang terbaik dari yang baik. Yang tak boleh Bu kalau sujud duluan Bu keningnya, itu nggak boleh berarti. Kenapa? Nyonyot nanti kening itu berarti. Itu karena ada ambai. Ya. Jadi mau ini duluan, mau tangan duluan terserah. Cuman Imam Syafi'i beranggapan etikanya kita manusia Bu, duluan lututnya baru tangan. Kemudian berarti baca nanti tasbih 10 kali. Baru duduk di antara dua sujud. Setelah kita baca pilih sampai habis, baca juga 10 kali. Baru sujud kembali sebelum kita berdiri. Ini orang sering keceliku. Tidak boleh berdiri terus Bu, duduk dulu. Makanya tunggu aba-aba daripada membawakan. Tetap dulu saudara hati. Itulah sebabnya seorang pemandu harus beda-beda model takbirnya itu. Banyak orang kadang-kadang nggak sama semuanya. Allahu Akbar begini beda, nanti Allahu Akbar tahiyatul harus beda dia. Bunyinya itu harus beda. Banyak orang kadang-kadang takbir itu sama semua. Karena berdiri kita tersebut, duduk itu ya nada daripada takbir itu harus beda supaya orang paham saudara hati. Allahu Akbar itu beda antara rukun. Kalau takbir pertama ada pan Allahu Akbar. Nanti kalau kita mau at-tahiyatul atau mau Allahu Akbar harus bedakan saudara hati. Karena banyak orang kadang-kadang sholat tasbih dia berkali-kali tapi makmum semua banyak dibuatnya saudara hati. Akibatnya pahala sekali dapat saudara hati. Karena makmum konting. Mana yang duluan Pak Ustaz? Kalau nanti yang terakhir at-tahiyatul duluan atau tasbihnya Bu? Kalau menurut rukun sholat Bu, at-tahiyatul duluan karena wajib Bu. Itulah sebabnya Bu, sholat tasbih di mana-mana sering buat zikir duluan, baru kemudian tausiah, baru tersebut sholat tasbih. Kenapa? Zikir tausiah wajib Bu. Kalau sholat tasbih sunnah. Jadi siap sholat tasbih, doa udah bubar Bu. Udah lapang perasaan begini. Dan bisa sekaligus dia berdoa. Banyak orang kadang-kadang sholat tasbih duluan, bukan tak boleh, tapi korting bukalanya. Karena didulukan yang sunat ketimbang yang wajib. Belum kita belajar Bu ya. Nah ini saudara hadirin. Nah sudah hampir kena 10, saya sholat tasbih kita Bu, kena sholat supaya bubar kita Bu. Sholat tasbih dengan saya biasanya 45 menit dengan doa. Karena tidak boleh cepat kali, tidak boleh buat tersebut lambat kali. Cepat kali pun nanti, wah, aduh, yang tua-tua ini, bahaya. Lama kali, jadi parah lagi. Ya. Makanya nanti kalau agak lama saya Bu, terutama nanti di belakang saya,
agak lama saya terakhir, jangan tipi-tipi Ustaz. Sungguh kok teman gue ya bisa ini belum juga. Jangan berhati-hati. Nah, mudah-mudahan Bu, semoga apa yang kita uraikan mendapat berkah dari Allah hidupnya dan juga bermanfaat buat kita. Nah, sebelum kita mulai sholat tasbih, apa ada di antara ibu-ibu yang mau tanya supaya nanti belum telinganya Bu harus dijaga, jangan sampai ketutup. Sebabnya insan juga dipasang, jangan di sini, karena ini leher. Kalau Imam Syafi'i ini sudah aurat, harus ditutup. Ini mau dibuat kodok dan itu ada titik Bu, macam lebah bertunga. Ya. Tidak boleh deh. Ada yang ditutup kali ini tidak sah. Ya. Nanti pada saat ibu sujud tidak boleh Bu ketutup kelekung keningnya, tidak boleh. Ada 7 yang harus kena dia Bu, tapi yang paling wajib kening. Kening itu harus wajib kena ke tempat sajadah. Tidak boleh terhalang apa yang kita bawa ke sholat, termasuk mau kena, termasuk kelendang. Kalau hidung Bu, sunat hukumnya kalau hidung. Jangan ibu-ibu paksa, apalagi kata PC hidungnya Bu, jangan paksa. Sunat itu. Ada yang kata-kata, katanya Pak Ustaz, hidung mesti wajib. Mana mungkin? Kalau keningnya kena batak, nonggol, hidungnya PC, jangan ada dulu. Dia tidak. Apalagi PM, payah minum. Wah, susah berarti. Berarti kalau kening yang wajib ya, wajib kena. Siapa tahu dulu apa kali ke depan, kena sedikit. Ya, tapi jangan sampai nampak awat yang rambutnya. Ya. Nah, ibu ada yang mau tanya? Siapa tahu? Tidak ada? Alhamdulillah, berarti sudah bagus semua. Alhamdulillah. Ya, mari kita Bu berdiri, pasang saknya Bu, supaya kita sholat tasbih. Ibu-ibu semuanya.